Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Golmaal Fun Unlimited. Film ini bergenre drama inspiratif, action komedi, mempunyai rating 7,5/10 di IMDb, dan sudah mendapatkan 1 penghargaan dan 3 nominasi. Film ini menceritakan tentang seorang 4 pemuda yang dikeluarkan dari kampus dan menjadi tunawisma. Mereka juga harus menghindar dari kejaran rentenir dan berhadapan dengan ketua gangster beserta anak buahnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di Universitas Swasta India. Terlihat beberapa mahasiswa sedang mengantri untuk mendaftar masuk. Dalam antrian tersebut, terlihat 2 pria senior meminta sumbangan untuk salah satu dosennya yang sakit kanker. Dia adalah Laksman dan Lucky. Madhav yang takut memberikan Rp50.000. Namun, Gopal yang berada dalam antrian belakang mencegah Madhav. Gak pakai lama, mereka pun menghajar Gopal. Calon mahasiswa yang takut dengan terpaksa ikut memberikan sumbangan. Ternyata mereka berempat bersahabat baik. Di tempat rekreasi, seorang rentenir datang mencari mereka. Dia adalah Vasuli yang mengidolakan Sanjay Dutt sebagai dewanya. Lucky yang melihat Vasuli memberitahu Laksman dan Gopal. Namun, Madhav teralihkan dengan wanita yang cantik. Madhav yang terkejut mencoba berakting seperti Sanjay Dutt dan mengambil langkah 1000. Madhav yang kembali pun kesal karena mereka malah asik bermain ketika dirinya dikejar Vasuli. Gak lama kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu. Dia adalah seorang dosen yang bernama Harami. Dengan marah, Harami tidak terima dengan mereka yang memakai namanya demi mendapatkan sumbangan. Ternyata Laksman adalah mahasiswa tingkat akhir, sedangkan sahabatnya sudah di drop out 10 tahun yang lalu. Harami menyuruh Laksman fokus dengan kuliahnya jika ingin cepat lulus. Tas Harami yang tertinggal ternyata berisi jawaban kertas seleksi masuk. Nggak pakai lama, mereka pun menjualnya ke banyak calon mahasiswa. Dan hasil penjualannya untuk foya-foya. Di hari berikutnya, dengan sangat marah, Harami mengeluarkan Laksman dari kampus karena telah berani menjual jawaban kertas ujian masuk. Seketika, mereka menjadi tunawisma. Di malam harinya, di saat mereka sedang bingung memikirkan nasib ke depannya, tiba-tiba dengan berlari, Laksman mengambil tasnya karena dikejar Vasuli. Mereka yang melihat pun ikutan berlari dan kabur. Sialnya, motor mereka mogok. Karena nggak ada pilihan, mereka pun masuk rumah mewah. Di sana, mereka mendengar pembicaraan sang pemilik rumah. Ternyata, pemilik rumah tersebut dihuni oleh pasutri yang sama-sama buta. Mereka adalah Somnath dan Manggala. Pasutri kangen dengan cucunya Samir yang tinggal di Amerika karena sudah 22 tahun tidak berjumpa. Mereka yang mendengar pun terkejut dan merencanakan sesuatu. Di lain sisi, seorang ketua gangster yang bernama Babli menyuruh Supari untuk memantau rumah Pasutri. Last bus stop. Gopal yang telah mengamati kondisi rumah Pasutri merencanakan ingin menjadi cucunya Samir. Namun, Laksman menolaknya karena takut ditangkap polisi. Sialnya, mereka yang mencoba menahan Laksman malah melemparnya ke dalam rumah. Alhasil, Laksmanlah yang menyamar jadi Samir. Karena Laksman menolak bicara, maka Gopala sebagai pengisi suaranya. Pasutri yang melihat cucunya telah datang, memeluk erat Laksman. Sejak saat itu, Laksman berpura-pura menjadi cucu Pasutri. Ketika mereka sedang memaksa Laksman untuk mengikuti kemauan mereka, seorang preman tertimpuk buah kelapa dan terjatuh.
Supari pun melaporkan kejadiannya kepada bosnya. Ternyata rumah Pasutri ada 4 pengawal yang menjaganya. Dengan menahan rasa sakit, Supari akan kembali dan menumbangkan mereka semua. Siangnya, pada saat mereka ingin mencegah Laksman bunuh diri, mereka melihat wanita cantik yang bernama Nirali. Cheap stuff. Cheap. Sejak saat itu, Laksman tidak berencana kabur dan bunuh diri lagi. Malamnya, kakek Samir curiga kepada Samir karena dirinya belum bertanya tentang kotak yang penting. Samir pun beralasan lupa akibat jet lag yang diderita. Di hari berikutnya, mereka yang sedang nyantai di atap tanpa sengaja melihat Nirali sedang digauli oleh beberapa pria tidak dikenal. Dengan cepat, mereka berlari ke rumah Nirali untuk menyelamatkannya. Tanpa kompromi, dengan barbar, mereka menghajar pria tersebut. Alih-alih mendapatkan pujian, dengan marah, Nirali memukul Gopal dan yang lainnya. Ternyata, Nirali sedang melakukan latihan untuk pentas dramanya. Sebelum pergi, Gopal memuji akting Nirali yang seperti sungguhan. Kemudian, Nirali yang kehabisan bumbu dapur pergi ke rumah Pasutri. Gopal yang melihat dengan sombong mengaku sebagai cucu Pasutri. Gopal pun berjumawa bekerja sebagai pengusaha pabrik layangan di Amerika. Nirali yang seorang perancang busana dan seni peran mengundang Gopal untuk menyaksikan kontes balap mobil. Gopal pun memperkenalkan sahabatnya sebagai pembantu di rumahnya. Mereka pun kesal dan berniat akan mengikuti lomba balap mobil untuk memikat hati Nirali karena Gopal tidak bisa mengemudi. Dengan bantuan Laksman, mereka pun menyamar dan mencoba membeli mobil Vasuli. Vasuli yang tergoda dengan kecantikan Laksman mengizinkan mereka untuk test drive. छोटी टेस्ट ड्राइव लेना. Sialnya, Vasuli menyadari ceknya adalah palsu. Sebelum pertandingan, dengan sembunyi, Madhav membocorkan mobil milik juara bertahan. Dalam perlombaan, Laksman melakukan tipuan trik kemudi yang membuat semua mobil di belakangnya menjadi terhenti. Ketika mendekati finish, sialnya, mobil mereka pun mengalami kebocoran tangki bensin. Beruntungnya, mobil sang juara bertahan kehabisan bensin terlebih dahulu dan Madhavlah yang memenangkan perlombaan tersebut. Madhav mendapatkan hadiah berupa piala dan uang cash sebesar 100 juta rupiah. Sialnya, uang cash tersebut bagi siapapun yang memenangkannya akan disumbangkan seluruhnya untuk korban bencana banjir. Dengan terpaksa, Madhav pun menyerahkannya kembali kepada panitia. Madhav yang mengaku sebagai aktor film dan bukan pembantu Gopal mengajak Nirali untuk makan siang bersama. Sialnya, Gopal memberitahu tindakan curang Madhav dan memberikan piala tersebut ke Nirali. Alih-alih makan siang bersama Madhav, justru Gopal lah yang mengajak Nirali untuk pulang, sedangkan Laksman dan Laki mengalihkan perhatian Pasuli demi mereka. Setelahnya, Laksman dan Laki memanasi Madhav karena tidak bisa menaklukkan Nirali. Madhav yang terbakar emosi berencana ingin melumpuhkan Gopal. Mereka pun menunggu Gopal pulang yang sedang asik kencan dengan Nirali. Ketika mereka melihat bayangan, alih-alih menghajar Gopal, ternyata Suparilah yang dihajar olehnya. Mereka pun terkejut melihat Gopal berada di samping. Ketika mereka sedang berselisih menanyakan identitas pria tersebut, dengan menahan rasa sakit, Supari mengambil langkah 1000. Melihat Supari selalu gagal, Babli menyuruh Supari untuk pensiun jadi pembunuh bayaran. Ketika mereka sedang bersantai, tiba-tiba seorang pria datang menemui Pasutri. Mereka yang takut berencana kabur karena khawatir Samir yang asli telah datang. Beruntungnya, pria itu adalah Pandu, mantan pembantu mereka yang baru datang dari Dubai. Pandu berencana tinggal beberapa hari untuk merawat Pasutri. Untuk menutup mulut Pandu, mereka mengancam akan menumbangkan Pandu jika berani membongkar kebohongan Gopal dan yang lain. Setelah mengantar Pasutri ke kuil, Laksman bertemu dengan Nirali. Ternyata Laksman menyukai Nirali. Nirali pun mengajak Laksman untuk menghadiri acara pentas tari yang diadakan kampusnya.
Secara sembunyi, Pandu sibuk mencari sesuatu di rumah Pasutri. Sialnya, Gopal dan yang lain mengendus niat buruk Pandu. Nggak pakai lama, mereka pun melemparnya ke kolam. Merasa kesabarannya sudah habis, Pandu pun menantang mereka duel satu persatu. Selama di Dubai, Pandu belajar jurus kobra di gurun Arab. Dan berhasil menumbangkan mereka. Pandu pun menghina mereka sebagai pecundang. Merasa diremehkan, dengan kompak, mereka bangkit dan menghajar Pandu. Dengan takut, Pandu mencari kotak rahasia yang telah disimpan oleh Pasutri. Mereka yang mendengar pun menyuruh Pandu untuk keluar dari rumah Pasutri karena berniat buruk. Alih-alih penasaran dengan isi kotak tersebut, Laksman malah ingin berlatih tari. Sontak mereka pun curiga dengan Laksman. Di hari berikutnya, secara sembunyi, mereka mengikuti Laksman ke pentas seni tari. Ketika Nirali dan teman-temannya sedang menari, Gopal menyuruh Laksman untuk memutuskan kabel agar acara mereka terhenti. मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्या हो रहा है मोंटी? मुझे क्या पता? Nggak lama kemudian, mereka menghibur dan menari agar terlihat sebagai penolong Nirali. Madhav dan Laki mengalihkan perhatian Pasuli yang datang agar Laksman mengobrol dengan Nirali. Dengan sombong, Laksman berjumawa bahwa dirinya berasal dari keluarga kaya yang mencintai seni dan peran. Nirali pun terkesan dan berterima kasih karena telah menari bersama. Selagi mereka mengobrol, Gopal menunjukkan kejahatan Laksman karena dengan tega, Laksman memotong kabel musik ketika Nirali pentas. Sontak Nirali pun marah dan pergi bersama Gopal. Di lain sisi, ternyata Pandu adalah salah satu anak buah Babli. Babli pun kesal karena anak buahnya tidak ada yang becus. Melihat bosnya marah, Supari pun meminta satu kesempatan lagi agar bisa menumbangkan mereka. Merasa dipermalukan oleh Gopal, Madhav dan Laki memanasi Laksman untuk balas dendam. Di pagi harinya, Laksman menaruh racun ke dalam teh manis dan memberikannya ke Gopal. Gopal yang sedang sibuk memperbaiki motornya menaruh teh buatan Laksman di gerbang. Nggak lama kemudian, dengan sembunyi, Supari yang haus meminum teh manis tersebut. Mereka yang kembali menunggu reaksi racun Laksman. Alih-alih keracunan, justru Gopal lebih semangat karena berniat melamar Nirali. Melihat tingkah aneh mereka, tanpa ragu, Gopal pun menghajar mereka. Dari kejauhan, Laki memberikan kode seseorang telah terkapar di luar. Dengan menahan sakit, Supari pun kembali gagal. Beruntungnya, dirinya kebal terhadap racun tersebut. Di malam Valentine, Laksman mengintip kemesraan kakek dan nenek Samir. Ternyata, mereka berniat menjodohkan Samir dengan Nirali. Ketika Laksman ingin ke rumah Nirali, sialnya Gopal dan Madhav belum tidur. Mereka yang pura-pura tidur secara sembunyi datang ke rumah Nirali. Nirali yang melihat pun terkejut dengan kehadiran mereka. Ternyata di malam Valentine mereka bertiga mengungkapkan isi hatinya. Nggak lama kemudian dari arah samping secara mengejutkan Laki pun menyukai Nirali. Namun Nirali akan memilih satu di antara mereka siang nanti di rumah Pasutri. Siang harinya ketika Pasutri ke kuil terdengar suara bel berbunyi. Dengan cepat mereka pun berebut untuk membuka pintu. Sialnya bukannya Nirali yang datang, malahan mantan dosen mereka. Sontak mereka pun kocar-kacir. Gopal yang kesal menyamar sebagai kakek Samir. Dirinya pun melampiaskan kekesalannya dan menganggap Harami pencuri.
Ternyata Harami ingin mengundang Pasutri ke acara amal kampusnya. Gak lama kemudian Madah pun menyamar sebagai nenek Samir. मैंने करता हूँ वहाँ क्या भीख मांगे मुझे चाय बनाने नहीं आती तो बैठ Setelahnya, ketika telepon rumah berdering, dengan percaya diri, Laki menjawab telepon. oh Mereka pun kesal karena Laki adalah pria bisu. Dalam panggilan tersebut, Pandu menyamar sebagai Samir dan akan segera datang ke India. Gopal yang mendengar pun terkejut dan menceritakannya. Sontak mereka pun panik dan takut. Ketika Gopal sedang berpikir, tanpa sengaja dirinya menemukan ruang rahasia yang di dalamnya terdapat sebuah kotak barang. नहीं गोपाल क्या कर रहा है तू अरे माधव समझा इसको Ketika mereka sedang berusaha membuka kotak, sialnya kakek Samir datang. Alih-alih memarahi Gopal, kakek Samir membantu Gopal membuka kotak tersebut. Ternyata isi kotak tersebut adalah sebuah guci yang di dalamnya terdapat Abu Samir. Mereka yang mendengar pun terkejut tidak percaya. Kakek Samir menceritakan 2 tahun yang lalu dirinya dan istri mengalami musibah yang membuat matanya buta. Kemudian anak, menantu, dan cucunya yang telah tinggal 22 tahun di Amerika ingin menjenguk dan pulang ke India. Sialnya, dalam perjalanan ke bandara, mobil yang dikendarai keluarganya pun kecelakaan dan mereka semua tewas. Dengan bantuan polisi kenalannya, kakek Samir yang tanpa sepengetahuan istrinya datang ke Amerika untuk mengkremasi keluarganya. Jika istrinya tahu anak dan cucunya telah tewas, maka istrinya tidak akan bisa hidup. Sialnya, cerita Somnath didengar istrinya. Dengan sedih, istrinya marah kepada suaminya karena selama 2 tahun telah berbohong dan tidak mengizinkan dirinya untuk mengadakan ritual terakhir anaknya. Gopal yang mendengar dengan sedih mengaku sebagai dalangnya dan bersedia dihukum atas perbuatannya. Ketika mereka sedang bersedih, tiba-tiba Babli dan anak buahnya datang. Laksman yang khawatir dengan cepat mengamankan Pasutri. Babli menginginkan agar Gopal menyerahkan guci tersebut. Pandu yang mengetahui isi guci tersebut adalah Abu Samir, tiba-tiba bekerja sama melindunginya dari Babli. Gak pakai lama, Gopal pun kabur ke atap. Gopal yang penasaran mencoba mencari tahu isi dari guci tersebut. Ternyata Babli adalah penjahat internasional yang telah mencuri berlian dan menaruhnya ke dalam guci Abu Samir. Mendengar hal itu, dengan segenap tenaga, Gopal dan sahabatnya menjaga guci tersebut. Sialnya, Supari berhasil mengambilnya dan menyerahkannya ke Babli. Di saat Madah mengejarnya, tiba-tiba Pasuli datang untuk menagih hutang. Madah pun menyuruh Pasuli menagihnya ke Babli. Di saat Babli dikejar oleh Pasuli, anak buahnya melemparkan kembali ke Babli. Babli yang senang berlari demi menghindari mereka. Sialnya, dirinya terpeleset dan masuk ke dalam kamar Pasutri. Babli yang kesal mencoba untuk menumbangkan Pasutri. Beruntungnya, Gopal berhasil menyelamatkan Pasutri. Dan sialnya, bokongnya tertusuk pisau. Melihat ada darah di pisaunya, Babli pun pingsan. क्या हुआ उसको भी it's really deep Setelahnya, Pasutri membawa polisi ke rumah sakit yang membuat mereka semua terkejut. Alih-alih menghukum mereka, Pasutri mengangkat mereka berempat menjadi cucu Pasutri. क्या Karena telah membantu menangkap penjahat internasional, polisi juga akan memberikan penghargaan dan komisi 10% dari berlian yang ditemukan. Gak lama kemudian, Nirali datang untuk menjenguk Gopal. Pada saat itu, Nirali memutuskan untuk memilih di antara mereka. Tak disangka dan diduga, Nirali memilih Laki sebagai calon suaminya. Ternyata, Nirali tidak suka pria yang suka berbohong dengan lidahnya. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa jangan malu terlihat miskin. Malulah ketika kita pura-pura kaya, karena yang beneran kaya nggak akan banyak gaya. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai.
Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Ekstrada TV. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam.